Serangannya kepada Mayla paling brutal, membuat ia terluka sangat parah, dan Niels adalah satu-satunya yang selamat. Jangan lupa ya buat nyalain tombol lonceng, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Jejet. Hari ini aku mau berbagi sebuah kisah plot twist yang berjudul Lake Bottom. Kisah ini pastinya bakal ngebuat kalian bertanya-tanya karena banyak banget nih plot twistnya. Daripada kelamaan, langsung aja kita simak ceritanya bareng-bareng. Yuk, ini dia. Bayangkan sebuah danau yang airnya tenang. Langit di Finlandia biru, musim panas baru saja dimulai. Orang-orang datang berkemah, tertawa, dan menikmati kebebasan. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu tersimpan tragedi yang akan dikenang selamanya. Kasus ini disebut-sebut sebagai pembunuhan paling misterius di Finlandia. Kasus yang bahkan setelah 60 tahun masih belum punya jawaban. Inilah kisah Lake Bottom Murders. Pada tanggal 4 Juni 1960, 4 remaja Finlandia memutuskan untuk berkemah di tepi Danau Badam. Mereka adalah Seppo Boisman yang berusia 18 tahun, Mayla Irmeli, pacarnya yang berusia 15 tahun, Anja Tulikimaki yang juga 15 tahun, dan satu temannya Niels Wilhelm yang berusia 18 tahun. Mereka berangkat dengan sepeda motor. Mereka membawa tenda kecil, makanan ringan, dan semangat muda. Tidak ada firasat buruk bagi mereka. Malam itu, mereka mendirikan tenda, duduk di tepi danau, tertawa, dan bercanda. Tidak ada yang tahu, itu akan jadi malam terakhir bagi 3 dari mereka. Antara pukul 4 sampai 6 pagi, Minggu 5 Juni 1960, hutan masih sepi. Burung baru mulai berkicau. Dan saat itulah teror datang. Seorang atau mungkin lebih dari satu orang menyerang mereka. Benda tajam menusuk dari luar. Kain tenda sobek. Benda tumpul menghantam kepala mereka. Panik dan juga jeritan, tapi semua berakhir terlalu cepat. Seppo dan Anja tewas seketika. Serangannya kepada Mayla paling brutal, membuat ia terluka sangat parah. Dan Niels adalah satu-satunya yang selamat. Tetapi wajahnya babak belur, rahangnya patah, dan ia ditemukan pingsan di luar tenda. Beberapa jam kemudian, seorang saksi yang berjalan di sekitar danau melihat sesuatu yang aneh. Tenda itu roboh, kainnya sobek. Ia melapor. Tak lama polisi datang. Yang mereka lihat sangat mengerikan, bukan lagi perkemahan, tapi ladang pembantaian. 3 remaja tak bernyawa dan hanya tersisa 1 remaja yang tergeletak pingsan. Sepatu ditemukan tak jauh, 500 meter dari lokasi. Berbeda dari biasanya, darah pada sepatu itu hanya darah korban, tapi tidak ada darah Niels sedikit pun. Dan anehnya, beberapa barang hilang seperti kunci motor, dompet, dan juga pakaian.
Apakah perampokan atau sesuatu yang lebih pribadi? Sayangnya, sejak awal penyelidikan kacau, TKP tidak dijaga dengan ketat. Warga masuk dan wartawan memotret. Bahkan, anak-anak datang untuk menonton. Jejak menjadi tercampur dan barang-barang sudah dipindah. Bukti asli sudah rusak. Kesalahan fatal yang membuat kasus ini tak pernah jelas hingga kini. Polisi mencari pelaku. Nama pertama muncul yaitu Karl Valdemar Lidstrom. Ia penjaga kios di sekitar danau, terkenal pemarah, benci dengan orang yang berkemah. Pernah melempar batu ke tenda pengunjung. Rumor yang beredar, Karl pernah mabuk dan berkata, "Akulah yang membunuh mereka." Tapi saat dicari buktinya, tidak ada bukti yang melekat pada dirinya. Pada tahun 1969, Karl menenggelamkan dirinya. Betul saja, ia bunuh diri. Bagi sebagian orang, itu adalah pengakuan, tapi polisi tidak pernah bisa membuktikannya. Nama lain muncul, seorang imigran Jerman yang bernama Hans Assmann. Beberapa hari setelah tragedi, ia masuk rumah sakit. Pakaiannya penuh darah dan tangannya penuh goresan. Orang-orang berbisik, dialah pelakunya. Tapi polisi berkata lain, darah itu bukan darah dari korban. Hans punya alibi. Namun masyarakat tidak pernah percaya sepenuhnya. Hans punya masa lalu yang gelap, yang sering dikaitkan dengan kejahatan lain. Ia meninggal pada tahun 1990-an. Membawa semua rahasia, ia pergi bersamanya. 40 tahun berlalu. Tahun 2004, polisi membuka kembali kasus ini dengan teknologi DNA dan tersangka baru muncul. Mengejutkan, bukan orang asing, tapi satu-satunya penyintas yaitu Niels Gustafsson. Jaksa berteori bahwa Niels mungkin cemburu pada Seppo, pacar Maila. Terjadi pertengkaran dan ia menyerang, membunuh 3 temannya lalu melukai dirinya sendiri agar terlihat sebagai korban. Sepatunya yang ditemukan tidak jauh dari TKP, penuh darah korban, tetapi tidak ada darahnya sendiri. Bagi polisi itu janggal. Namun, saat pengadilan digelar tahun 2005, bukti tidak cukup, motif tak pernah jelas, dan akhirnya Niels dinyatakan tidak bersalah. Ia bebas bahkan mendapat kompensasi puluhan ribu euro. Namun, bayang-bayang tuduhan itu akan selalu mengikutinya sampai akhir hayat Niels. Sekarang Danau Badem kembali tenang. Orang-orang memancing, berenang, seolah tragedi itu tak pernah ada. Tapi bagi Finlandia, luka itu akan tetap terbuka. Menurut kalian, siapa yang membunuh 3 remaja itu? Karl, si penjaga kios pemarah, Hans Assmann, pria misterius dengan pakaian berdarah, atau mungkinkah rahasia itu ada pada satu-satunya penyintas, yaitu Niels? Tidak ada yang tahu, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Lake Badem bukan hanya danau, ia adalah simbol misteri. Misteri yang menolak untuk dipecahkan. Kadang dunia memang begitu, tidak semua misteri bisa kita pecahkan, dan mungkin memang ada yang sebaiknya tetap terkubur di dasar danau. Sekian cerita Lake Badem Murders di Finlandia. Saya pamit undur diri. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Bye-bye!